Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Ridwan Habib dulu. Ya, tadi sudah dijelaskan tadi ya bahwa sebenarnya bukan hanya Telegram yang terenkripsi begitu, yang lainnya juga. Lantas kenapa ini pilihannya Telegram begitu tadi? Setidaknya gini Mbak Rama, ketika Telegram itu diblokir atau tidak bisa digunakan oleh kelompok ISIS, mereka itu dari hasil riset kami akan melakukan 3 strategi. Yang pertama adalah memaksimalkan aplikasi mereka sendiri yang disebut dengan Al-Mujahid, AMN Al-Mujahid, itu sama media komunikasi antar mereka yang juga cukup safe. Lalu yang kedua, mengandalkan media sosial dengan menyamarkan komunikasi. Itu yang disebut dengan teknik steganografi. Jadi misalnya beli ikan di pasar. Itu kalau orang normal kan mikirnya beli ikan di pasar, padahal itu sebuah perintah untuk beli bahan bom. Misalnya begitu. Lalu yang ketiga, mereka menggunakan sistem sekali pakai. Jadi beli handphone baru, beli nomor baru, telepon, selesai, buang. Beli handphone, SMS, selesai, buang. Itu yang dilakukan untuk merencanakan serangan di Perancis. Nah, 3 hal ini yang sekarang sejauh yang saya tahu sedang diantisipasi oleh rekan-rekan di intelijen, terutama BNPT dan Densus 88, setelah polemik pemblokiran Telegram ini. Yang kami cukup khawatirkan adalah, yang cukup kami sesalkan adalah beberapa channel tempat komunikasi mereka itu dipublikasikan. Saya tidak tahu apakah ini resmi dari Kominfo atau buzzer atau nggak tahu, tapi muncul grup-grup channel Telegram yang dipakai untuk komunikasi mereka. Ini akibatnya menjadi blackout. Operasi intelijen yang sudah dilakukan lama dengan berpura-pura menjadi anggota channel itu untuk mendeteksi mereka mau ngapain, mereka sedang bahas apa, itu menjadi nol. Nah, misalnya tadi saya sampaikan. Itu siapa yang membocorkan itu ya? Nggak tahu, makanya. Tapi kami... mereka sendiri, Pak, karena untuk itu menunjukkan bahwa memang benar begitu. No, itu akun-akun resmi. Saya melihatnya beberapa buzzer-buzzer yang juga terkoneksi dengan pemerintah, tapi nggak tahu siapa yang buat. Saya juga tidak mau menuduh Kominfo. Tampaknya memang ini pembelaan begitu ya, bahwa benar loh ini maksudnya bukan mengada-ngada bahwa Telegram itu digunakan sebagai komunikasi teroris. Saya tidak mengatakan ya atau tidak, karena memang kebetulan saya tidak tahu siapa yang mengupload itu, menyampaikan itu ya. Tapi intinya begini juga, kenapa kok Telegram yang kena? Karena memang kenyataannya Telegram itu dimanfaatkan oleh teroris dan sudah dipantau oleh teman-teman BNPT, Polri, BIN. Ini bukan keputusan Kominfo sendiri, tapi ini adalah keputusan negara dengan berbagai elemen, dan mereka lah kemudian ini memang sangat berbahaya. Sementara Facebook itu juga dipakai, tapi Facebook punya mekanisme. Kalau kita protes pada mereka bahwa ini loh akun ini menyebarkan radikalisme, ditutup sama Facebook, di-delete, di-take down. Mereka ada mekanismenya. Itu yang tidak dimiliki oleh Telegram. Telegram itu komunikasi juga nggak nyampe, kemudian mereka juga tidak pernah katakanlah menyapa begitu ya. Akhirnya ya tadi putuskan dulu, setelah itu baru kemudian pemiliknya minta maaf, pemiliknya sekarang memperhatikan Indonesia. Beda dengan yang lain-lain, mereka memang sangat memperhatikan, dan kita hampir tiap hari itu ada namanya komunikasi untuk minta akun ini ditutup, punyanya Facebook, punyanya Twitter, punyanya YouTube, itu begitu, sudah lama, dan mereka mengikuti itu. Makanya kenapa kemarin ada kata-kata media sosial yang lain juga bisa ditutup, itu kalau mereka tidak akomodatif, tidak bekerja sama dengan negara, tidak menghargai kedaulatan digital kita, ya bisa saja ditutup. Tapi selama ini mereka sudah baik, sudah dalam artian 50% lah sudah melakukan itu, makanya tidak tapi akan itu kan ditutup. Komunikasi yang mungkin ditangkap publik jadinya sangat negatif begitu, Pak. Makanya Pak Presiden kan sudah mengklarifikasi bahwa tidak akan ada penutupan. Kenapa? Karena memang sudah dilaporkan ke Pak Presiden bahwa mereka melakukan. Tapi itu kan sebenarnya adalah gini loh, kita ini mengingatkan sama asing, OTT asing, supaya ingat bahwa kami punya undang-undang, tolong kedaulatan digital kami dihormati, kan begitu kan. Kalau enggak akan kami perlakukan juga seperti Telegram. Yang marah malah orang-orang Indonesia. Padahal ini sebenarnya supaya mereka berkomitmen. Ini bagian dari yang namanya... Ya karena mungkin belum dikomunikasikan dengan orang-orang Indonesia, kalau kita ngomong ini hanya untuk nakut-nakuti, nah dia nanti juga nggak takut kan. ini kan persoalan negara kan tidak sesederhana tapi semuanya seperti harus ini disampaikan. nih, Pak Andi. Tadi kan dikatakan banyak juga yang memanfaatkan isu ini kemudian untuk tujuan politis, sehingga muncul lawan-lawan politik Jokowi menggunakan isu ini ya, digoreng lah begitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga
pemerintah menggunakan isu ini juga untuk politik, artinya yang berseberangan dengan pemerintah kemudian kena cap radikal, kena cap ini dan blokir juga begitu. Aduh, gimana ya? Jadi gini Mbak, ya kalau dibawa itu kan kalau dibawa ke ranah politik. Ini kan saya bilang tadi, makanya kalau ini kan pro kontra, ini kan penutupan ini kan pasti pertanyaan bahkan ini dibawa ke ranah politik, ya pasti dibawa ke sana karena kan pertanyaan mengatakan bahwa ini pemerintahan Jokowi apa-apa ya, setiap kan ini kan kebijakan, tapi menurut saya secara pribadi, teman-teman pun juga bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang sudah sesuai dengan aturan. Dalam hal ini juga dalam undang-undang kita sama-sama bahas ya undang-undang itu. Nah, cuma maksud saya begini, juga jangan serta-merta pemerintah ini langsung hantam kromo, begitu menutup semua, enggak. Setelah memberikan peringatan apa ya, buka kembali. Jadi blokirnya jangan seterusnya, tapi setelah sudah diberi peringatan apa segala ya dibuka kembali. Baik. Gitu kira-kira begitu Mbak. Ya, kalau harapan Anda seperti itu juga ini Pak Doni, bahwa ini segera dibuka kembali begitu. Ya, segera dibuka kembali, iya. Dan ya kalau kemudian konteks persyaratan yang diberikan itu adalah dalam rangka negosiasi, ya sudah. Tapi kalau itu menjadi harga mati, harus punya kantor di sini dan segala macam, maka sebenarnya ini kita tidak bisa hanya melihat sekedar ini kepentingan negosiasi saja. Karena ada ratusan, ada ribuan developer Indonesia, startup yang menggunakan engine-nya Telegram atau fasilitas Telegram, nggak cuma untuk bertukar saja, tetapi mereka bisa melakukan eksperimen, melakukan exchange informasi di situ. Artinya kalau ini kemudian dibikin lama untuk dibukanya hanya karena negosiasi yang nggak terlalu prinsip misalnya. Sekarang kenapa saya bilang tidak terlalu prinsip, misalnya punya kantor di sini, kecuali mereka cari uang di sini, Facebook, Google, Twitter cari uang di sini, ambil data di sini, cari uang di sini, fine, mereka sudah ada kantor di sini dan itu urusannya sama pajak. Tetapi seperti Telegram yang dia belum cari uang di Indonesia dan segala macam, punya kantor fisik di sini itu kayaknya agak bisa nanti. Ya, jangan diprioritaskan untuk menunda ini dibuka. Yang prinsip apa menurut Anda syarat yang harusnya? Yang sebenarnya gini, ini kan era digital ya. Yang disampaikan oleh Telegram dengan kemudian, oke, saya akan comply dengan menghapus sekian list yang sudah diberikan pemerintah. Oke, saya akan comply dengan menyediakan tim yang ngerti bahasa Indonesia dan kultur Indonesia. Oke, saya akan comply dengan menyiapkan komunikasi dengan pemerintah, ada karpet merahnya antara pemerintah Indonesia atau pemerintah yang lain untuk terkait dengan terorisme, konten terorisme. Itu udah cukup. Oke, buka. Sudah dong berarti ya? Sudah ya Pak ya? Itu baru komitmen. Artinya kita juga menunggu. Ini kan baru, ini juga hari Senin kan, baru hari Senin. Kan hari pertama bekerja kan hari Senin ini. Kan gitu kan, kantor. Tapi memang betul, kalau nanti komitmen-komitmen itu diikuti, benar-benar dilaksanakan, ya memang akan dibuka. Nah, maksudnya nggak usah terlalu sampai harus ada kantor di sini seperti kata tadi, itu masukan tidak Pak? Itu kan bagian dari negosiasi. Benar, memang intinya adalah bahwa semua pelaku-pelaku digital, bisnis digital di sini di Indonesia maupun juga yang terkait dengan di Indonesia, ya mereka mengikuti aturan di sini gitu kan. Memang kita ada equal treatment dengan kita juga nanti kalau di sana dia memperhitungkan itu semua. Di samping itu tadi kata Pak Doni kan banyak juga yang memanfaatkan fasilitas Telegram ini ya Pak ya, bukan hanya teroris itu tadi tuh. Iya, sama. Dulu ketika kita menghentikan Vimeo itu juga banyak yang memanfaatkan Vimeo untuk kalangan artis, film dan sebagainya. Persoalannya tadi, kalau mereka punya komitmen berkomunikasi, itu ya kita akan buka. Nah ini yang Telegram awalnya enggak, sekarang udah bagus kok. Kita bagus, dan ini kan dari Rusia ya, dan hubungan kita dengan Rusia kan juga bagus. Walaupun di Rusia sendiri Telegram itu juga bermasalah dengan pemerintah Rusia. Karena memang tadi persoalannya Telegram ini jadi gini, supaya dia beda dengan WA, WhatsApp, itu memang Telegram itu lebih privasinya lebih tinggi. Kalau sekali kita kirim pesan itu bisa hilang sendiri kan begitu, sehingga ini menyenangkan bagi mereka-mereka yang undercover itu, misalnya kayak teroris, bahkan koruptor, bandar narkoba, itu banyak menggunakan Telegram dibandingkan dengan WA. Karena WA walaupun juga ada enkripsinya, tapi aparat keamanan, aparat hukum bisa terus terang aja bisa mengakses ke sana. Apalagi kalau udah dibawa oleh aparat kemudian
buka dengan digital forensik bisa dibuka. Tapi kalau Telegram ini memang dia punya spesifikasi yang berbeda. Dan disitulah kemudian Pak Kapolri kan minta bahwa Telegram bisa dibuka kalau kami bisa mengakses masuk ke sana. Karena ini bagian dari kedaulatan hukum. Nah kalau tidak polisi kita tidak bisa mengakses ke sana ya berarti kan nanti dipakai oleh kepentingan para pelaku kejahatan. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.